Halo sahabat Warta Kalteng, kembali dalam program acara Warta Bicara. Nah, kali ini nih bintang tamunya nih teman saya ngobrol saat ini adalah seorang tokoh jurnalis di Kalimantan Tengah, Bang Haris Sadikin. Ini adalah ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019 sampai 2024 nanti. Apa kabar Bang Haris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, mengawali nih kita biar kenal nih sosok Bang Haris ini adalah sosok seperti apa. Mengawali karir menjadi ketua PWI Kalimantan Tengah itu latar belakangnya seperti apa sih Bang? Kalau mengawali karir sih sebetulnya sama seperti kawan-kawan yang lain. Saya memulai dari ikut karya latihan wartawan yang sekarang namanya menjadi orientasi keorganisasian. Pada zaman saya tahun 2007-2008 itu namanya karya latihan wartawan. Nah setelah karya latihan wartawan saya harus menunggu 2 tahun untuk menjadi anggota PWI dan alhamdulillah 2009 saya diajak untuk masuk dalam kepengurusan PWI Provinsi. 10 tahun saya menyelami organisasi PWI, masuk di kepengurusan mulai dari ketua seksi. Saya ketua seksi aja ada 2 ketua seksi waktu itu. Enggak, waktu itu ketua seksi lingkungan hidup yang pertama. Kemudian saya dimutasi ke seksi media cetak. Nah setelah itu saya dipercaya menjadi wakil ketua. Nah wakil ketua itu pertama kali wakil ketua bidang pendidikan, kemudian di 2017 saya menjadi wakil ketua bidang kesejahteraan. Jadi perjalanan yang memang mulai dari bawah itulah yang membuat kita belajar bagaimana mengenal PWI lebih dekat gitu. Ada motivasi khusus nggak kok? Biasanya kan dalam berorganisasi itu kan kita sumbangsinya tuh pelayanan. Apa Bang Haris mau nih udah deh kita berupaya nih untuk organisasi ini? Saya tidak terpikir juga ya bisa berada di posisi yang seperti sekarang karena saya itu orangnya kan mengalir apa yang kita jalani, ya itulah yang kita tempuh. Tidak berpikir bahwa suatu saat saya akan menjadi ketua PWI gitu. Dan itu sama-sama sekali tidak terpikir. Tetapi memang dalam perjalanannya terjadi dinamika di dalam sebuah organisasi, dan itu saya pikir ya wajar-wajar saja. Karena ketika beberapa kali teman-teman meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua PWI, waktu itu pun saya masih sempat bilang bahwa di atas saya masih banyak yang senior. Cuman ketika itu dinamika organisasi di dalam tubuh PWI itu ternyata berbeda sehingga dikatakan secara instansi tidak juga, karena waktunya juga hampir hampir setahun setengah lah persiapan pemilihan itu. Ya disitulah tiba-tiba saya dimunculkan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat saya, sehingga ketika saya dimunculkan responnya bagus, ya sudah kita jalan aja. Yang penting waktu itu saya pikir ya udah jalanin aja, apapun hasilnya ya udah itulah hasilnya, saya bilang. Nggak merasa ini adalah profesi yang memberatkan Bang ya? Sebenarnya apa sih Bang di PWI itu sendiri, organisasi yang bergerak dalam lingkup seperti apa? Ya, PWI itu kan organisasi yang menaungi wartawan. Jadi berbeda dengan mungkin organisasi-organisasi. Jadi organisasi pers itu terbagi, ada beberapa bagian. Seingat saya sekarang itu malah terbagi 3. Yang pertama memang organisasi profesinya, artinya yang menaungi wartawannya. Organisasi perusahaan medianya, itu perusahaan medianya itu ada macam-macam. Ada perusahaan media online, kemudian cetak, radio, televisi, itu ada organisasinya sendiri. Kemudian yang terakhir juga ada organisasi yang bergerak di bidang periklanan. Nah itu, sementara PWI adalah fokus untuk
mengurus wartawan-wartawannya. Karena memang ini adalah profesi non-profit yang sebetulnya ini adalah pengabdian. Karena dia organisasi non-profit yang memang kita nggak digaji sebetulnya di sini. Tapi senyamannya kita bekerja untuk memberikan pelayanan kepada wartawan-wartawan yang menjadi anggota kita. Jadi secara pekerjaan mungkin bisa bekerja lebih nyaman dan terorganisir ya. Betul, betul. Dan paling penting kan sebetulnya ini, bagaimana kita memberikan pelayanan tentang penyiapan sumber daya wartawan yang profesional. Itu yang paling penting dilakukan oleh organisasi dan itu yang terus kita lakukan sehingga beberapa dekade ke depan. Dan saya pikir juga konsep itu tidak akan berubah kok. Sampai kapanpun PWI pasti akan berpikir bagaimana mempersiapkan sumber daya wartawan yang profesional. Dan lebih matang. Lebih matang. Nah, membicarakan profesionalisme dari wartawan, Bang Haris. Wartawan dituntut untuk objektif terhadap produk jurnalistik yang dia buat. Nah, bagaimana di lingkup profesinya saat ini ketika banyaknya nih maraknya produk-produk informasi yang tidak menerapkan kaidah jurnalistik yang baik tapi lebih diterima di masyarakat. Sementara wartawan harus fokus nih bisa menerapkan hal-hal yang memang memiliki manfaat muatan positif di dalam produk jurnalistiknya. Menurut Bang Haris itu gimana nih situasinya? Ya, itu problem yang memang sekarang kita hadapi. Karena masyarakat kita ini ya secara jujur harus kita akui tidak sepenuhnya mau menerima informasi secara utuh. Kadang-kadang yang mereka lihat itu kan hanya kulit luarnya. Kalau di dalam berita itu ya judulnya saja. Setelah dia tahu judulnya tanpa melihat isinya, akhirnya itu yang terkadang menjadi satu misinformasi. Jadi disinformasi sehingga yang beredar di masyarakat itu hanya judul yang ditampilkan gitu. Jadi tidak memaknai apa sih maksud dari judul yang ditulis. Nah, ini juga pekerjaan saya pikir bagi wartawan. Ini kan berkembang setelah digitalisasi dan teknologi berkembang. Semua bisa jadi wartawan. Ketika zaman koran dulu kan wartawan kan nggak berani bikin judul macam-macam. Nah, sekarang di zaman digital mereka selalu membuat judul-judul yang bombastis. Untuk apa? Untuk kepentingannya untuk clickbait kan. Betul. Nah, ini yang besar yang harus dihindari sebagai seorang wartawan. Nah, kita harus mulai bisa memisahkan diri antara wartawan yang benar-benar melakukan aktivitas jurnalistik sebagaimana pasal 1 Undang-Undang 40 dengan mereka-mereka yang hanya mementingkan kepentingan viewers atau hanya mementingkan bagaimana konten-konten mereka bisa dilihat gitu. Jadi itu tuh yang harus dipisahkan benar-benar gitu. Itu dari sisi konsumen informasi ya. Betul. Kalau dari sisi jurnalisnya gimana Bang? Maksudnya kita bisa memiliki peran yang mendapat perhatian di masyarakat? Kalau dari sisi wartawan ya pasti kembali ke kode etik. Karena kode etik itu sangat luar biasa. Seseorang kalau memang dia bekerja dan mendalami kode etik, yang pertama dia harus dulu melakukan pengecekan faktanya. Kemudian dia harus melakukan konfirmasi ulang. Kemudian dia harus berada di lapangan. Kemudian dia juga harus menyajikan pemberitaan yang berimbang. Kalau kita memaknai benar-benar kita bekerja taat kepada kode etik, itu akan jauh dari disinformasi. Betul. Profesi yang dinaungi oleh PWI, ada televisi, ada radio, ada koran. Itu bagaimana Bang? Sebenarnya kan media praktisnya itu beda. Ya. Bagaimana mempersatukan perbedaan tadi nih di dalam sebuah organisasi nih? Kan cara memahami dan cara bekerja itu beda-beda. Betul. Sebetulnya yang namanya kerja wartawan, baik dia kerja di televisi, radio, online maupun cetak, ruhnya kan tetap sama.
Ruhnya tetap sama, mereka melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin, mulai dari mencari, mengolah, menyimpan, sampai mereka menyiarkan. Kan polanya itu kan, ada 6M itu di Undang-Undang 40 nomor 1, di Undang-Undang 40 pasal 1. Itu kan polanya seperti itu. Nah, hanya saja nanti yang membedakan, kalau cetak dengan online nanti akan dilengkapi dengan foto, kalau misalkan radio nanti dilengkapi dengan audio, nah kalau televisi dengan audio visual. Nah, kalau dia memang pure menjiwai sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan, itu hampir-hampir sebetulnya pola kerja media itu tidak berubah dan hampir sama. Hanya nanti akan yang membedakan ketika mereka kelamaan bekerja di media cetak, ketika dia masuk ke dunia televisi, mereka akan mulai belajar audiovisual. Nah, sama orang televisi ketika dia masuk ke media cetak, dia akan belajar bagaimana fotografi, bagaimana penulisan naskahnya. Prinsip jurnalistiknya masih ada sebetulnya. Walaupun konversi medianya berbeda-beda. Betul. Menarik sekali Bang Haris, untuk memimpin sebuah organisasi besar, ini tentunya perlu jiwa leadership yang kuat ya. Betul. Nah, saya penasaran dari Bang Haris sendiri nih untuk bisa membangun leadership sehingga di dalam organisasi bisa sesuai apa yang diharapkan, itu Bang Haris sendiri mengadaptasinya seperti apa? Yang pertama dari komitmen dulu, komitmen diri untuk membangun sebuah sistem manajemen yang baik, bagaimana memungsikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Fungsi itu yang harus berjalan secara baik. Nah, ketika ada fungsi yang lumpuh satu aja, itu akan merepotkan kita. Nah, itu tantangan sebetulnya, tantangan bagi siapapun yang akan memimpin organisasi, baik itu organisasi profesi maupun organisasi lainnya. Tantangan pertamanya adalah membangun sistem di dalam. Sehingga ketika sistem itu terbangun dengan baik, kita akan lebih mudah. Nah, karena yang namanya leadership itu sebetulnya lebih kepada mengarah kebijakan. Jadi dia tidak perlu lagi memikirkan tetek bengek administrasi yang kecil-kecil, itu kan sudah harus dikerjakan oleh orang lain gitu. Nah, itu yang lebih menonjol. Tapi ya apapun itu yang namanya organisasi terkadang tidak perfect, tidak juga dia berjalan mulus, pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Karena yang namanya kita di organisasi itu kan ini adalah rumah kedua. Kawan-kawan tentu ada rumah utama yang mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Yang namanya rumah kedua kadang-kadang diabaikan. Nah, itulah dibutuhkan jiwa besar seorang pemimpin. Ya udah, kalau dia nggak bisa ngerjakan, ya udah kita kerjakan, yang penting ini berjalan. Capek nggak Bang Haris? Kalau capek sih ya nggak ada, hidup itu yang nggak capek ya. Nggak ada yang capek. Nggak ada yang nggak capek. Kita diam di rumah pun nggak capek gitu. Cuman ini kan tergantung keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas menjalaninya apa adanya tanpa tuntutan yang aneh-aneh, saya pikir ya semua berjalan aja gitu. Semua diawali dari niat ya. Mengalir. Semua mengalir. Bagaimana Bang Haris bisa mengkondisikan situasi yang menurut sebelumnya kan pasti berbeda ya. Sistem harus menyesuaikan terlebih dahulu. Bang Haris bisa berkomunikasi dari sekian banyak anggota yang harus bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan itu di PWI seperti apa Bang Haris? Kita lihat konteks biasanya. Konteks ya. Kita lihat konteksnya. Ini kira-kira konteks seperti ini, apakah saya langsung yang harus berkomunikasi atau mungkin kita lewat tangan-tangan orang. Nah, biasanya yang paling sentral di dalam sebuah organisasi itu ada di jabatan sekretaris. Nah, sekretaris ini yang komunikasinya yang harus bagus ke bawah. Karena kadang penyampaian ketua langsung gitu kan, itu belum tentu bisa diterima oleh orang. Tapi dengan menggunakan tangan-tangan
yang ada orang-orang di lingkungan kita itu mungkin akan lebih tersampaikan polanya. Karena karakter orang kan berbeda ya. Tidak bisa kita sampaikan apa yang kita inginkan tuh sama menyeluruh. Tapi ada konteks-konteks yang kita memang membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk membangun komunikasi dengan orang-orang lain gitu. Ya seringkali bisa diterima, seringkali juga. Oh ya itu manusiawi ya, saya pikir. Ya. Dimanapun kita berada yang namanya pro kontra itu pasti ada. Cuman kita akan melihat pro kontra ini apa. Pro kontra untuk membangun, oke, kita akan akomodir sepanjang itu memang niatnya tulus untuk membangun. Tapi kalau pro kontranya adalah untuk kepentingan tertentu ya kita harus bersikap. Berarti memang PWI ini konsisten ya terhadap prinsip etika di dalam lingkup organisasi. Betul. Nah itu kan hal-hal yang menjadi tantangan sendiri buat Bang Haris. Kita nggak bisa juga bilang duka karena itu proses, tapi sebenarnya kan pasti ada sukanya. Menurut Bang Haris di PWI itu menjadi ketua PWI itu sukanya seperti apa sih? Yang pasti ke PWI itu kan komunitas. Komunitas. Kita bisa bertemu banyak orang, kita bisa membangun jaringan baik yang ada di daerah kita sendiri maupun secara nasional bahkan hingga internasional. Nah, sukanya ya begitu. Saya juga bisa berbagi dengan banyak orang dengan apa yang saya alami. Saya juga bisa membagikan ilmu-ilmu yang saya memang punya. Kadang-kadang kita diundang jadi narasumber, ya pengalaman. Kita banyak bercerita pengalaman dan itu membangun komunikasi kepada orang-orang itu seperti menjalin silaturahmi kepada orang-orang lain. Bahkan kita saling berbagi itu sesuatu hal yang mungkin menurut saya yang paling menyenangkan ya. Nikmat silaturahmi. Nikmatnya. Dan kesempatan banyak terbuka ketika Abang bisa mewakili organisasi. Betul. Dari profesi wartawan untuk banyak hal ya. Banyak hal, betul. Termasuk hari ini kan saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang baru, silaturahmi yang baru kan. Ngobrol-ngobrol panjang. Seperti ini mungkin di rumah masih santai-santai. Masih santai, betul. Itu kan sesuatu hal yang sebetulnya itu tidak bisa dibayar secara ekonomi ya. Secara ekonomi nggak bisa dibayar. Berarti sebenarnya Bang Haris ini untuk hari ini pun bersama kita ini menyempatkan diri. Sebenarnya rutinitas sehari-hari itu di jadwal yang padat itu apa aja Bang Haris? Ada menyempatkan masih olahraga, hobi? Kalau olahraga hampir-hampir jarang ya saya sekarang ya. Hampir-hampir malah nggak pernah. Terakhir saya olahraga itu malah di tahun 2018-2019. Rutinitas sekarang ya memang ada pekerjaan utama di perusahaan, itu yang rutinitas sekarang yang kita laksanakan. Nah, rutinitas lainnya ya paling saya di PWI, kira-kira berdiskusi dengan teman-teman yang datang ke PWI, kita berdiskusi. Tetap membangun komunikasi. Membangun komunikasi seperti apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah kalau tidak ya itu kita menyambangi orang-orang, bersilaturahmi dengan teman-teman yang di luar lingkungan PWI. Ya itu sih rutinitasnya. Iya, rutinitas yang cukup menyita waktu, tapi ternyata Bang Haris bisa lakukan sampai hari ini. Sepanjang kita menjalaninya tidak terbebani ya. Jangan sesuatu itu menjadi beban. Jalani semuanya mengalir. Kalau pusing ya semua pusing gitu. Kita diam di rumah pun pusing gitu. Sebetulnya diam di rumah pun pusing gitu. Makanya kita mencari aktivitas di luar. Terlebih kalau saya tangkap ya namanya PWI kan rumahnya wartawan jurnalis ya. Betul. Punya banyak cerita. Punya banyak kepala. Banyak keinginan. Itu ini cuma formalitas komunikasi atau sebenarnya ikut mikirin juga masalah-masalah mereka Pak? Sebetulnya dipikir ya. Dipikir. Nah cuman kan cara orang berpikir itu kan berbeda ya. Ada yang memang dia pikir konsentrasi yang harus begini. Ada yang kita ini nanti kita cari solusi. Yang paling penting itu kan solusi dari setiap permasalahan itu. Bukan mencari bagaimana kita menyelesaikan masalahnya, tetapi bagaimana mencari solusinya gitu. Ya. Masalah itu akan selalu ada gitu.
Jadi cari jalan. cari jalannya. Nah, kalau misalkan ini sudah menjelang Ramadan. Nah, nanti apa sih yang kita mau bikin di Ramadan gitu. Ya itu kita pikirkan. Karena itu kan step by step. Tidak bisa kita memikirkan langsung sekaligus 5 tahun gitu. Itu nggak bisa gitu. Memang harus bertahap. Harus bertahap. Nah itu baru mikirin wartawan, belum lagi wartawan yang harus dipikirkan untuk bisa PWI ini banyak peran di Kalimantan Tengah. Betul. Sebenarnya sejauh apa peran PWI di Kalimantan Tengah, Bang Haris sampai saat ini, Bang Haris? Peran PWI di Kalimantan Tengah itu sebetulnya dia lebih memposisikan sebagai mitra sejajar baik dengan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Nah, peran pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya wartawan yang profesional dan bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Jadi kalau wartawan di Kalimantan Tengah ini profesional dan bertanggung jawab, tentu yang pertama tidak ada disinformasi. Yang kedua bisa menjadi penangkal hoax. Yang ketiga bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Dan ketika ini semua berjalan, semua pihak terbantu. Masyarakat terbantu, pemerintah terbantu, semua stakeholder yang ada di Kalimantan Tengah itu semua terbantu dengan informasi yang disampaikan oleh wartawan. Cuman dengan catatan wartawannya profesional dulu nih. Betul. Nah, bagaimana itu Bang Haris mau filter sama mengedukasinya agar ya harapan dari organisasi itu terwujud yang tadi kebersinambungan antara tugas wartawan dan situasi yang di lapangan. Yang kita ingatkan selalu adalah kode etik. Kode etik. Karena kode etik itu paket lengkap sebetulnya. Sepanjang wartawan itu bisa melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya dengan baik, melakukan pengecekan fakta, melakukan mengklarifikasi kembali sumber-sumber informasinya, kemudian melakukan wawancara kepada narasumber-narasumber yang kredibel, keberimbangan, tidak menyudutkan orang, tidak punya etikat buruk, itu pasti profesional pasti terjadi. Dan bukan hanya mencapai pada titik profesional, tetapi menjadi jurnalisme yang bertanggung jawab. Selama ini Bang Haris menjabat, ada kendala nggak Bang Haris yang muncul? Ya pastinya ya di dalam profesi, terus profesi ini kan merangkul banyaknya besarnya wartawan yang ada di Kalimantan Tengah. Pasti ada juga kan beberapa oknum yang tidak sesuai dengan harapan PWI sendiri itu. Bagaimana ini? Pasti ya, itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, tetapi sebagai organisasi ya kita harus bisa seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin kepada anggota maupun kepada pihak-pihak lain untuk memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana sih tugas-tugas wartawan, bagaimana sih tugas-tugas organisasi, bagaimana tanggung jawab kita sebagai wartawan. Itu pencerahan-pencerahan itu yang selalu kita berikan. Kalau yang namanya ada yang tidak puas ya pasti. Ada yang mengadu ke PWI dengan kasus-kasusnya seperti ini, itu pasti ada juga. Ada juga. Ada juga terkadang ya masalah pribadi diseret-seret ke organisasi, ada juga gitu. Padahal ya itu personal tapi karena brandingnya berada di PWI, ya ikut. mau tidak mau terikut. Terdapat. Nah jadi ya kita membatasi gitu. Yang mana yang ranahnya pribadi ya udah silahkan diselesaikan secara pribadi. Yang mana ranahnya organisasi ya kita selesaikan secara organisasi. Mana ranahnya pers yang memang harus menjadi tanggung jawab PWI ya kita selesaikan dengan aturan-aturan yang ada. Ya itu semua sih kembali kepada diri kita sendiri. Pada diri sendiri memang tidak mudah. Saya sendiri mengalami ya. Tidak mudah memisahkan antara persoalan pribadi dengan persoalan organisasi, itu pasti akan terikut-ikut. Kadang-kadang persoalan organisasi terbawa ke rumah, persoalan rumah juga terbawa ke organisasi. Itu manusiawi saya pikir. Terbawa emosi. Nah itu manusiawi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membentengi diri agar hal-hal itu bisa diminimalisir. Makanya konsep saya itu kadang begini, konsep saya
persoalan rumah ya diselesaikan di rumah, persoalan organisasi diselesaikan di organisasi, persoalan pekerjaan harus diselesaikan di Di tempat tempat dia bekerja. Abang, situasi saat ini mulai sedikit ini tergiring nih menuju tahun 2024 yang suasananya itu suasana politik. Nah, di dalam suasana perpolitikan tersebut, bagaimana Bang PWI dan serta jurnalisnya yang di dalam rumah PWI ini, PWI mampu mengedukasi dan memberikan batasan-batasan hal atau hal-hal yang mungkin di notice untuk diterapkan di tahun 2024. Politik itu bagai dua sisi mata uang yang memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan media. Yang pertama, sisi pertamanya adalah ada sisi ekonomi yang mungkin secara ekonomi ini cukup besar. Yang kedua adalah sisi independensi dari pekerjaan kita sebagai seorang wartawan. Ini dua sisi yang memang terkadang buat kita seorang wartawan menjadi buah si malakama. Bagaimana di satu sisi kita menjaga independensi, di satu sisi juga kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ekonomi yang lebih. Di momen-momen tersebut. Dan ini kembali sih sebetulnya kepada si wartawannya. Dia harusnya tetap bisa menjaga independensinya sebagai seorang wartawan, tetapi dia juga memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi. Nah, bagaimana menjaga independensinya? Dia tetap bekerja sebagaimana kode etik yang berlaku, sebagaimana aturan-aturan yang berlaku. Pegang prinsip, yang paling penting memegang prinsipnya adalah kita bukan bekerja untuk politik, tetapi kita bekerja untuk kepentingan publik. Kepentingan publik yang harus didahulukan. Sehingga politik akan menjadi ikut-ikutan. Nah, kita tetap bisa menggiring keinginan konsumen-konsumen kita di bidang ekonomi yang ingin menggiring mereka menjadi calon-calon tertentu, tetapi kita melihat sisi mana yang kita bisa munculkan untuk kepentingan publik. Sehingga independensi kita terjaga, keuntungan ekonominya kita juga bisa dapat. Ya, walaupun sebenarnya masyarakat kita dengan hadirnya jurnalis lebih banyak berperan untuk bisa mendapatkan informasi. Betul. Calon-calon yang mau bertanding di 2024. Iya, betul. Jadi konsepnya begini, kita tetap melayani orang-orang politik yang ingin muncul di media-media. Tetap kita layani dengan asas keberimbangan, dengan asas tetap memberikan porsi yang sama, walaupun porsi yang sama itu tidak merata ya. Porsi yang sama itu akan kembali pada konsumsi ekonominya, kekuatan ekonominya seperti apa. Ya tidak mungkin orang minta porsi 3 menit dengan nilai ekonomi sekian dengan orang yang nilai ekonominya berbeda, lebih tinggi gitu dengan porsi yang lebih banyak. Nah, ada satu hal yang mungkin kita bisa lakukan agar sisi ekonomi dan dunia politik ini tetap bisa berimbang. Kita hanya melakukan bagaimana melihat dari sisi kepentingan publiknya. Jadi ketika calon itu dia memberikan konsumsi ekonomi yang tinggi, tetapi ada hal-hal yang untuk kepentingan publiknya lebih besar, ya itu yang harus kita munculkan. Prioritaskan untuk kita framing dengan cukup, tidak berlebihan dan tidak kurang. Dan yang paling penting ya kita menjaga, jangan kita ikut-ikutan untuk menjatuhkan pihak lain. Nah, itu yang keseimbangan itu yang harus kita jaga. Dari sisi ekonomi kita dapat keuntungan, kepentingan publiknya juga dapat. Dan prioritas jurnalis di sini bisa memberi ruang lebih di lingkup positif daripada lingkup negatif. Betul. Apapun yang terjadi, meskipun
kita hanya melayani satu calon saja karena kepentingan ekonominya juga lebih besar, ya yang kita kedepankan dari satu calon ini adalah kepentingan publiknya. Bukan untuk kepentingan politiknya. Kepentingan politiknya pasti ingin menjatuhkan lawan. Itu kepentingan politik mereka. Di situ jurnalis dimanfaatkan nanti. Sikap Kita akan dimanfaatkan seperti itu. Nah, tetapi ketika meskipun kita hanya mendapat keuntungan ekonomi dari satu calon, ketika kita berpikir untuk kepentingan publik, maka kita tidak akan menjustis atau tidak menjatuhkan calon lain. Yang kita munculkan adalah bagaimana si calon ini bisa berperan untuk kepentingan publik. Itu yang paling penting sebetulnya. Dan itu yang harus kita jaga ke depan sehingga tidak terjadi perang media. Padahal ya satu saudara semua. Betul. Cuma karena mungkin dominasi mendukung satu calon Ya, kan? betul. Akhirnya Berbenturan. Dan saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan, apapun kita, dimanapun kita berada, sedekat apapun kita dengan tokoh-tokoh politik yang ada saat ini, kita tidak akan mungkin menjadi contoh pejabat kepala dinas. Nggak mungkin kita menjadi sekda. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk menjadi direktur perusahaan BUMN. Semua perlu proses ya. Kita selesai pilkada, selesai proses-proses politik ini, kita akan tetap menjadi wartawan kok. Jadi ya kita bekerja profesional saja. Meskipun ya yang saya bilang tadi, kita mendapat keuntungan ekonomi yang cukup besar dari calon ini, ya kita bekerjanya profesional. Kepada publik. Karena kita selalu bekerja di ruang publik. Enaknya seperti itu. Jadi kalau kita bekerja untuk kepentingan publik, tetap membantu sosialisasi apa semua, tapi tidak menjatuhkan calon yang lain, hubungan dengan calon yang lain tetap akan terjaga. Baik. Di dalam nuansa politik itu Bang, tentunya ada hal yang pasti, yang suasana yang kita harapkan tadi dan suasana yang tidak terkontrol. Betul. Ketika suasana itu menjadi tidak terkontrol, bagaimana sikap PWI menghadapi itu semua? Ya, yang pertama itu kembali kepada individu. Makanya kawan-kawan wartawan itu terkadang banyak terbawa arus ke ranah itu. Ketika mereka merasa dekat dengan calon tertentu, mereka ditempatkan bertugas di calon tertentu, mereka terbawa arus, sehingga seolah-olah ya inilah pilihan kita gitu. Padahal kan itu kan nggak boleh, kita profesional saja bekerja. Karena kembali prinsipnya adalah sedekat apapun kamu dengan calon, sebaik apapun kamu dengan calon, kamu tidak akan pernah menjadi sekda, tidak akan menjadi kepala dinas. Selesai pilkada kamu akan kembali menjadi wartawan. Itu prinsip itu yang harus dipegang. Nah, ketika itu sudah kecolongan, yang pasti di PWI itu kita ketat. Siapapun yang terlibat politik praktis pasti akan disanksi. Siapapun yang sanksi profesi ya? Sanksi profesi. Bahkan di Dewan Pers itu sudah menyatakan bahwa wartawan yang terlibat dalam politik praktis, apakah dia tim sukses, tim kampanye, atau bahkan menjadi calon sendiri, itu ada dua pilihan. Dia cuti sementara sebagai wartawan atau mengundurkan diri secara permanen. Itu dari peraturan Dewan Persnya. Nah di PWI, di dalam PDPRT juga diatur. Ketika seseorang terlibat dalam politik praktis, ya dia diberikan pilihan. Diberikan pilihan dalam arti kata ya untuk tataran pengurus ya dia diminta untuk tidak menjadi pengurus dulu. Ya kalau mungkin anggota-anggota biasa ya dia harus menanggalkan profesinya. Dan semua ada sistem prosedur, ada sistem, yang ada harus diverifikasi dulu kan. Betul. Apakah memang benar demikian? Ada tahapannya. Ada tahapannya. Ketika kita mendapatkan laporan, kita akan pelajari laporan itu, kemudian nanti kita akan memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi. Kemudian setelah klarifikasi baru kita akan buat kesimpulan apakah ini terdapat pelanggaran kode etik atau pelanggaran PDPRT atau tidak gitu. Iya, karena itu ya saya lihat penting Bang, melihat organisasi PWI ini bisa menjembatani ya antara kebutuhan publik dan kita jurnalis di dalam rumah PWI itu sendiri.
karena integritas dari Betul. PWI itu sendiri, masyarakat di dalam lingkup yang memanas 2024 itu pasti akan memanas. Betul. Jadi PWI itu kan ketika mengedukasi lebih dalam dan menerapkan prosedur yang ini, tentunya kita publik lebih menaruh kepercayaan kepada profesi jurnalis untuk bisa. Ini bukan rahasia umum. Kadang-kadang kan yang namanya organisasi itu akan terseret-seret ke ranah-ranah politik untuk kepentingan tertentu. Padahal di dalam rumah itu kan banyak anggotanya. Iya, beragam. Tidak semua orang itu satu pemahaman, satu visi politik dengan kita. Karena kan ya bisa saja, misalkan PWI di kabupaten ini dia condong ke calon X gitu kan. Tapi di kabupaten lain bisa dia condong lebih ke calon Y gitu. Nah makanya PWI itu adalah rumah yang independen, yang semua orang secara personal itu dipersilakan untuk berpolitik sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, tetapi tidak menyeret-nyeret organisasi ke dalam dunia politiknya. Organisasi tetap organisasi yang independen. Orangnya secara personal ya silakan. Dan semua itu berpegang pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik, ada PDPRT-nya. Ketika dia memutuskan untuk ikut dalam politik praktis, ada step-step yang dia lalui. Ketika dia jadi pengurus ya dia mungkin cuti sementara atau apa ya kan bisa aja. Oke, menarik sekali Bang Haris. Mengakhiri obrolan kita saat ini, saya pengen Bang Haris bisa nih membagi motivasi serta wawasan dan harapan kepada banyak jurnalis nih, tentunya kan karena PWI Rumah Jurnalis, untuk mau lebih banyak mengeksplor kebutuhan publik dan mau berorganisasi di PWI, sehingga tidak hanya berhenti di Bang Haris sebagai cikal bakal PWI ini bertumbuh, tapi yang berikutnya bisa jadi lebih baik lagi mungkin. Baik ya. Yang pertama yang saya harus ingatkan kepada kawan-kawan, sebagai seorang wartawan, kita diperintahkan undang-undang untuk berorganisasi. Saya lupa pasalnya itu di pasal berapa, tapi kalau nggak salah di antara pasal 9 atau pasal 10 atau pasal 11 itu bunyinya kira-kira begini. Wartawan Indonesia memilih untuk berorganisasi. Jadi memang ada kewajiban sebetulnya untuk berorganisasi. Seluruh warga masyarakat berhak berhimpun dan segala macam. Iya. Jadi itu ya pilihan mereka. Mereka boleh ikut di PWI, boleh ikut di organisasi-organisasi lain. Itu tidak ada larangan sepanjang dia tetap berhimpun di organisasi. Kenapa? Keuntungannya berorganisasi itu saya pikir banyak. Salah satu hal yang paling penting adalah kita membentuk komunitas. Komunitas di lingkungan kita sendiri. Yang seperti saya bilang tadi, kita bisa membangun jaringan. Baik di jaringan di daerah maupun secara nasional maupun di dunia internasional. Itu yang paling penting. Nah di PWI secara khusus, kita akan banyak mendapat ilmu pengetahuan tentang update terbaru tentang bagaimana dunia kewartawanan di Indonesia, bagaimana ilmu terbaru tentang harus diadaptasi. Nah, sekarang kan bagaimana kita mengkonversikan dunia digital yang di dalamnya ada media cyber, ada fotografi, ada audio, ada visual. Betul. Paket komplit. Itu paket komplit di media online itu kan. Nah, kalau wartawannya hanya bertahan dengan kemampuan dia sekarang, tidak di-upgrade, itu kan susah. Siapa yang mengupgrade? Sangat sedikit perusahaan media yang mau mengupgrade. Karena mengupgrade kemampuan seorang wartawan itu butuh kemauan, butuh orang-orang yang potensial, dan yang paling penting itu biaya mahal. Nah, disitulah peran organisasi sebetulnya. Bagaimana PWI mempersiapkan program-program yang memang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan wartawan itu sendiri. Makanya di PWI itu banyak pelatihan-pelatihan, banyak program-program talk show, banyak program-program workshop yang sebetulnya tujuannya adalah mengupgrade kemampuan dari
kawan-kawan wartawan itu sendiri. Oke, keren sekali. Dan terima kasih nih Bang Haris sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang kepada Warta Kalteng dalam Warta Bicara. Ya semoga untuk berikutnya Bang Haris masih mau nih untuk ngobrol sama kita. Insya Allah. Demikianlah bincang-bincang kita bersama Bang Haris Sadikin, Ketua PW Kalimantan Tengah, dan kita akan bertemu kembali di episode Warta Bicara berikutnya.